materinya tentang sistem reproduksi dan ini untuk ini. Nanti 2 jam pelajarannya. Metode yang digunakan apa nih? Comparative learning ya. Iya, betul. Untuk media dan sarana yang digunakan apa? Insya Allah untuk media itu ada carta atau gambar sistem reproduksi. Kemudian anak-anak juga disuruh membawa handphone, karena untuk mencari fungsi dari organ-organ reproduksi tersebut. Google ya? Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelasnya, ya silakan dipimpin berdoa dulu. Kita berdoa dalam hati Mulan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Hari ini yang nggak masuk siapa ya? Kita absen dulu ya. Muhammad Rivaldi. Nabil. Kemudian Nelly Septiani. Oke. Prabu. Raila. Ratna Sari. Rehan. Kristianto. Sulaiman ada? Ada Bu. Minggu kemarin, ya minggu kemarin kalian itu sudah membahas yang namanya pembelahan sel, ya. Kita di mana pembelahan sel itu ada 2 bagian atau 2 macam. Ada yang masih ingat tidak ya pembelahan selnya ada apa saja? Oke, ya gimana? Pembelahan sel dibagi menjadi 2 macam. Jadi pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh. Sebagian masih mengingat untuk materi yang kemarin bahwa yang namanya pembelahan sel itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada karena pembelahan sel ini biasanya yang pertama tujuannya untuk yang namanya perbaikan. Kemudian ada yang namanya pertumbuhan dan satu lagi yaitu perkembangbiakan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, kita dapat mengidentifikasi sistem reproduksi. Bahwa yang namanya zaman sekarang itu di mana-mana sudah terkenal yang namanya pergaulan bebas. Ya. Kalian mengetahui nih, pergaulan bebas, ya. Sekarang ibu tanya ke kalian, apa sih pergaulan bebas itu? Apa yang kalian ketahui tentang pergaulan bebas? Minum-minuman keras, kemudian narkoba, kemudian hamil di luar nikah. Ada lagi? Gimana? Pulang terlalu malam. Oke. Ajarkan hari ini adalah tentang sistem reproduksi pada manusia. Ya. Kemudian coba lihat ke depan semua. Di sini sudah tampak gambar ya. Sistem reproduksi manusia. Manusia itu ada laki-laki dan ada yang perempuan. Oke. Dari sini coba dilihat di depan kalian di sini sudah ada gambar ya tentang sistem reproduksi manusia. Yang di atas ini adalah sistem reproduksi laki-laki, kemudian yang di bawah ini adalah gambar dari sistem reproduksi perempuan. 9. Kalau tidak salah antara 9
terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Ya, silakan dibentuk kelompok dulu. Tugas kalian di tiap-tiap kelompoknya sediakan kertas cover. Jadi silakan kalian buat pola sebagus mungkin kertas covernya. Tugasnya yang pertama mengidentifikasi bagian-bagian dari sistem reproduksi. Dan yang kedua, tugas kalian yaitu adalah menyebutkan fungsi dari sistem reproduksi manusia. Maaf ya, Ibu tugaskan ke kalian. Oke? Silakan. Buka di halaman 16, oke? Sama organ laki-lakinya ada di halaman 9 saya. Berhubung ini ada 3 siswanya ya, jadi harus kerja ekstra. Nah, Ibu tunjuk satu kelompok ya, satu kelompok yang akan membacakan hasil dari kerja kelompok kalian. Mana kelompok 3? Ketua kelompoknya silakan maju untuk membacakan. Saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari kelompok kami. Organ-organ reproduksi pada laki-laki. A. Vas deferens. B. Uretra. C. Penis. D. Hortum. E. Testis. F. Epididis. D. Yang sudah kalian kerjakan tadi itu merupakan salah satu dari organ reproduksi laki-laki dan perempuan ya. Di mana yang namanya organ atau sistem reproduksi ini, tahu yang namanya belalai? Tahu, bentuknya panjang. Nah, itu merupakan gambaran sebuah penis ya. Dari kalian ada yang mau menyimpulkan pembelajaran ini? Ada tidak yang mau menyimpulkan? Boleh? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah bahwa sistem reproduksi pada manusia itu mempelajari tentang organ-organ vital pada laki-laki dan perempuan, serta perkembangbiakan untuk keberlangsungan. Tidak usah ditulis nama, oke? Tidak usah ditulis nama kalian. Yang penting kalian silakan di kertas yang sudah Ibu kasih, ya. Diperhatikan untuk materi selanjutnya, ya. Kita akan membahas tentang oogenesis dan juga spermatogenesis. Apa itu oogenesis dan spermatogenesis akan kita bahas nanti pada hari Senin yang akan datang. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah kita lihat bagaimana Anda mempersiapkan bahan untuk pengajaran pada hari ini, dan saya juga sudah melihat bagaimana Anda mengimplementasikan rencana pembelajaran ke dalam action di dalam kelas. Hasilnya tadi tujuan pembelajaran Anda diinfokan kepada siswa itu agak sudah banyak memberikan, ada sedikit materi yang sudah diberikan. Alangkah lebih bagus dan lebih tepatnya itu tujuan pembelajaran itu di saat Anda setelah kegiatan. Jadi langsung bahwa tujuan pembelajaran itu inlock dengan materi seperti ini. Tadi itu Anda masih agak telat memberikan tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kalimat yang sebaiknya diperjelas seperti saya ajarkan. Nah, itu menurut saya sebagai pendidik sebaiknya jangan ada kata kita ajarkan, tetapi kita bahas materi pembelajaran ini agar kalian tadi sesuai dengan tujuan. Jadi ada kalimat-kalimat yang harus diperbaiki agar
mencapai tujuan yang kita harapkan. Tuh. Kemudian yang ketiga, masalah buku paket. Bagus ada buku paket, tetapi alangkah lebih terbuka Anda sebagai pengajar dan pendidik memberikan motivasi kepada anak untuk mencari referensi. Materi pembelajaran itu bukan hanya dari buku paket. Barangkali anak-anak sekarang lebih tahu, lebih condong ke Google, lebih ya ke media sosial yang lainnya itu. Kemudian teknik bertanya Anda juga bagus untuk mengeksplor kemampuannya. Kemudian wajarlah ini kan untuk kebaikan dan kemaksimalan nanti Anda mengajar selanjutnya. Kemudian yang terakhir, Anda juga tadi belum maksimal mengaplikasikan materi pembelajaran itu pada kehidupan sehari-hari. Tidak apa-apa, walaupun itu memang itu edukasi tentang seks. Nggak apa-apa. Anak-anak, contoh ya, anak-anak pada saat apalagi perempuan nanti ada menstruasi. Pada laki-laki juga harus hati-hati dengan alat reproduksi yang di luar. Contoh, anak-anak pada saat kalian mandi tuh, lihat enggak ada bola-bola dua. Itulah yang namanya sportum. Sekarang anak-anak mungkin belum tahu mana sih yang sportum. Aplikasikan enggak apa-apa. Memang itu sex education enggak apa-apa. Oh itulah yang namanya sportum gitu. Oke, bagus, selamat teruskan dan saya apresiasi suaranya lantang, kesopanan dijaga, pakaian juga bagus, dalam penataan siswa bisa mengkondusifkan siswa, daripada pembelajaran juga masuk, menyatakan bukan terlalu tambah gitu. Bagus rata-rata atau semuanya saya inputkan bagus ya. Nah, selamat dan mangga diselesaikan KBM hari ini.